Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangrila Rahayu dari kelas 1BD3 Akuntansi dengan nomor absen 04 dan NIM 2501 071019. Saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Praktik Riba pada Kredit Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Matematika Keuangan dan Fikih Muamalah. Paper ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit kendaraan bermotor dari dua sudut pandang, yaitu matematika keuangan dan fikih muamalah Islam, membandingkan pandangan para ulama mengenai praktik tersebut, serta menjelaskan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, langsung saja kita masuk kepada latar belakang dari paper ini. Latar belakang penulisan paper ini adalah karena kredit kendaraan bermotor telah menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan tanpa harus membayar secara tunai. Dalam matematika keuangan, bunga merupakan konsep yang digunakan untuk menghitung nilai uang berdasarkan waktu atau time value of money. Namun dalam fikih muamalah, bunga pada transaksi utang piutang sering dikaitkan dengan riba yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, paper ini membahas bagaimana pandangan Islam terhadap bunga dalam kredit kendaraan bermotor. Bagaimana perhitungan bunganya secara matematika, serta apa alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan landasan teorinya. Dalam fikih muamalah, pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas jual beli, tetapi mengharamkan tambahan yang berasal dari transaksi utang piutang atau riba. Selanjutnya, dalam paper ini juga dijelaskan konsep riba. Riba dibedakan menjadi dua bentuk utama. Yang pertama itu ada riba qard, yaitu tambahan yang telah disyaratkan sejak awal akad itu dimulai. Dan kedua itu ada riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran utang. Nah, larangan mengenai riba ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selain itu, dari sisi matematika keuangan, paper ini membahas 3 metode perhitungan bunga, yaitu bunga flat, bunga efektif atau anuitas, dan juga annual percentage rate atau APR, yang digunakan untuk mengetahui biaya kredit yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus yang digunakan dalam paper ini. Contohnya, saat pembelian sebuah sepeda motor dengan harga tunai itu 20 juta. Konsumen membayar uang muka sebesar 5 juta. Sehingga pokok pembiayaan itu menjadi 15 juta. Dan kredit tersebut menggunakan bunga flat sebesar 10% per tahun. Dengan jangka waktu itu 36 bulan. Berdasarkan perhitungan, total bunga yang harus dibayar itu adalah 4.500.000, sesuai dengan tabel yang telah saya sediakan di paper saya. Sehingga, total kewajiban konsumen itu menjadi 19.500.000 dengan angsuran sekitar 541.667 per bulan. Namun, ketika kredit tersebut dianalisis menggunakan konsep annual percentage rate atau APR, ternyata bunga efektif yang sebenarnya itu mencapai sekitar 18,5 hingga 18,8% per tahun. Nah, hampir 2 kali lipat dari bunga flat sebesar 10% yang dipromosikan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang benar-benar ditanggung oleh konsumen jauh lebih besar daripada yang terlihat pada brosur atau iklan kredit. Nah, setelah perhitungan tadi, dari sudut pandang fikih muamalah,
paper ini menemukan dua permasalahan utama. Yang pertama itu ada pemisahan antara harga pokok kendaraan dan bunga di dalam akad kredit. Nah, menurut Dr. Erwandi Tarmizi, ketika harga kendaraan dipisahkan dengan bunga, maka bunga tersebut menjadi tambahan yang diberikan karena faktor waktu, bukan keuntungan dari aktivitas jual beli. Oleh karena itu, tambahan tersebut termasuk riba dain. Permasalahan kedua adalah adanya denda keterlambatan pembayaran yang biasanya dihitung berdasarkan persentase. Dalam praktiknya, denda tersebut dapat mencapai 0,1% hingga 0,5% per hari. Sehingga apabila dihitung selama 1 tahun dapat mencapai sekitar 36% hingga 180%. Menurut mayoritas ulama, mekanisme seperti ini termasuk riba jahiliyah, sehingga hukumnya haram. Dan jika dilihat dari sisi matematika keuangan, metode bunga flat juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Hal ini karena bunga selalu dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal, meskipun jumlah uang terus berkurang setiap kali konsumen membayar angsuran. Sebagai contoh, pada bulan 36, sisa pokok utang sebenarnya hanya sekitar 416.667, tetapi bunga yang dibayarkan tetap sebesar 125.000. Artinya, konsumen masih membayar bunga atas yang sebenarnya telah dikembalikan kepada pihak pemberi pembiayaan. Hal inilah yang menyebabkan bunga efektif menjadi jauh lebih tinggi daripada bunga flat yang tercantum kepada perjanjian. Dan selanjutnya, paper ini membahas pandangan para ulama mengenai kredit kendaraan konvensional. Memang pada awalnya terdapat berbagai pendapat yang membedakan bunga pada pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Namun, mayoritas ulama kontemporer, salah satunya Syekh Taqi Usmani, menegaskan bahwa Al-Quran dan hadis mengharamkan seluruh bentuk riba tanpa membedakan tujuan penggunaannya. Selain itu, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, OIC Fikih Academy, dan Lajnah Daimah juga menyatakan bahwa pemisahan harga dengan bunga dalam akad kredit serta adanya denda berbasis persentase termasuk praktik riba. Sebagai alternatif, para ulama menawarkan akad murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati sejak awal, serta ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Sehingga pembiayaan dapat dilakukan tanpa mengandung unsur riba. Nah, menurut pandangan penulis sendiri, permasalahan kredit kendaraan konvensional bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi. Penggunaan bunga flat dapat menimbulkan ilusi informasi karena konsumen mengira hanya membayar bunga sebesar 10%. Padahal secara nyata bunga efektifnya itu hampir mencapai 19%. Selain itu, denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan persentase juga semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam perjanjian kredit. Penulis juga berpendapat bahwa sistem pembiayaan syariah lebih memberikan kepastian karena harga telah ditetapkan sejak awal dan tidak berubah selama masa angsuran. Namun demikian, penulis juga mengingatkan bahwa tidak semua produk yang menggunakan label syariah otomatis telah sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI agar produk pembiayaan syariah benar-benar menetapkan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dalam paper ini, kredit kendaraan bermotor konvensional mengandung unsur riba karena adanya pemisahan antara harga dan bunga, serta penerapan denda keterlambatan berbasis persentase. Dari sisi matematika keuangan, bunga flat sebesar 10% ternyata menghasilkan APR sekitar 18,5% hingga 18,8%.
sehingga biaya real yang ditanggung konsumen jauh lebih besar daripada yang dipromosikan. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa praktik tersebut termasuk riba. Sedangkan alternatif yang sesuai dengan syariat adalah menggunakan akad murabahah maupun ijarah muntahiyah bitamlik dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dalam pelaksanaannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.